Welcome to kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan hasil diskusi kami dari mata kuliah pengantar ilmu politik dengan tema komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Di sini kami akan memperkenalkan diri yang dimulai dari saya sebagai moderator. Saya Bunga Geria dengan NPM D1 D025036. Saya Vika Dia Anini sebagai pemateri dengan NPM D1 D025068. Saya Ahmad Sofyan Safan sebagai penyaji materi dengan NPM D1 D025046. Saya Dezrina dengan NPM D1 D025072. Saya Aisyah Nabila sebagai pemateri dengan NPM D1 D025106. Saya Kalisa Asila Putri sebagai pemateri dengan NPM D1 D025034. Komunisme merupakan suatu reaksi terhadap ketidakadilan dalam sistem kapitalis untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas dan kepemilikan bersama atas alat produksi. Demokrasi dalam komunisme dinamakan dengan demokrasi rakyat ataupun juga disebut dengan demokrasi proletar, yaitu suatu sistem politik dengan satu partai komunis sebagai pemimpin perjuangan tanpa kelas dan memusnahkan kepemilikan pribadi. Setelah runtuhnya negara-negara komunis, timbullah periode postkomunisme yang ditandai dengan transformasi menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Meski beberapa negara masih mempertahankan sistem komunis dengan penyesuaian sistem, postkomunisme menunjukkan transformasi ideologi dan sistem politik lama menjadi sistem yang lebih adaptif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Profesor Miriam Budiharjo adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana tidak ada penindasan dan kepemilikan atas pribadi dihapuskan. Demokrasi dalam terminologi komunisme disebut demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yang berfungsi sebagai masa transformasi menuju sosialisme dengan dominasi partai komunis dan penggunaan kekuasaan negara serta penggunaan cara paksa jika diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu perkembangan postkomunisme terjadi setelah negara-negara komunis di wilayah Eropa Timur mengalami keruntuhan, di mana sistem politik berpindah ke arah demokrasi dan ekonomi pasar. Namun beberapa negara memilih untuk mempertahankan ideologi komunisme ini dengan sistem politiknya, seperti negara Eropa, seperti negara Cina, Vietnam, Rusia, dan negara komunis lainnya. Sementara negara-negara lain memilih untuk bertransformasi menuju demokrasi baru dengan mengubah ideologi dan sistem politiknya. Kasus 1. Penerapan ideologi komunisme di masing-masing negara. Ideologi komunisme di berbagai negara dengan sistem politik satu partai yang menguasai secara penuh. Di Uni Soviet, negara komunis pertama, diwujudkan melalui penghapusan kepemilikan dan ekonomi rencana negara di bawah partai komunis. Sementara di Tiongkok, komunisme ini dilakukan secara satu partai dan menekankan peran kelas bawah sebagai kekuatan revolusi. Intinya, komunisme itu menekankan penghapusan kelas bawah dan kelas sosial, kepemilikan alat produksi bersama, dan kekuasaan politik terkonsentrasi pada partai tunggal yang mewakili kelas pekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 2, yaitu demokrasi menurut terminologi komunisme. Demokrasi menurut terminologi komunisme adalah sebuah sistem politik yang biasa dikenal dengan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dalam sistem ini, kekuasaan politik dipegang oleh komunisme untuk kepentingan kelas. Demokrasi ini bukanlah demokrasi bebas, melainkan demokrasi yang menghapus kelas sosial yang menindas dan menjalankan revolusi sosialis. Demokrasi ini juga biasa
disebut dengan diktator proletariat, di mana Partai Komunis memimpin dan mengontrol semua aspek masyarakat tanpa kelas. Singkatnya, demokrasi menurut terminologi konstitusional adalah demokrasi yang berorientasi pada perjuangan kelas dan dipimpin oleh satu partai meskipun ada batasan kebebasan berpolitik dan oposisi. Kasus 3. Runtuhnya kekuasaan komunis dan era post-komunisme. Runtuhnya komunisme utama terjadi saat ambruknya Uni Soviet pada tahun 1991 disebabkan krisis ekonomi, konflik internal, dan gagalnya reformasi Gorbachev seperti glasnost dan perestroika. Tekanan gerakan demokratis dan nasionalis mempercepat disintegrasi Uni Soviet menjadi negara merdeka. Setelah itu, era post-komunisme muncul sebagai masa transisi di mana bekas negara komunis membangun demokrasi dan ekonomi pasar. Meski begitu, komunisme tidak hilang sepenuhnya dan masih berkembang dengan bentuk yang lebih fleksibel. Untuk pertanyaan pertama, apakah komunisme masih relevan untuk negara berkembang saat ini? Komunisme secara umum kurang relevan untuk negara berkembang saat ini karena sistemnya yang menekankan penghapusan kepemilikan pribadi dan kontrol penuh oleh pemerintah seringkali sulit diterapkan dalam konteks ekonomi global yang lebih kompleks dan dinamis. Negara berkembang lebih membutuhkan modal yang mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan fleksibilitas pasar yang kadang tidak cocok dengan prinsip komunisme klasik. Namun beberapa ide dasar komunisme seperti pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial masih penting menjadi tujuan sosial di negara berkembang. Jadi, sementara komunisme sebagai sistem politik ekonomi murni kurang relevan, nilai-nilai sosialnya tetap bisa diadaptasi untuk menjawab tantangan ketimpangan di negara berkembang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita melihat komunisme versus demokrasi konstitusional dalam konteks Indonesia? Baik, jadi komunisme menekankan pada penghapusan kelas sosial dengan kontrol penuh oleh negara melalui satu partai yang dominan, sehingga kebebasan individu dan oposisi itu tidak diizinkan. Sedangkan pada demokrasi konstitusional sendiri menempatkan kekuasaan pemerintah sesuai aturan hukum, menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, serta memberikan ruang bagi partai politik dan perbedaan pendapat untuk secara konstitusional. Jadi demokrasi konstitusional sendiri menekankan pada keterbatasan kekuasaan pemerintah dan penghormatan hak asasi, sedangkan komunisme lebih menitikberatkan kepada kekuasaan yang absolut dari satu partai yang dominan untuk mencapai kesetaraan sosial. Setelah pemaparan materi, penjelasan terhadap kasus-kasus, serta sesi diskusi tanya-jawab, di sini saya akan menyimpulkan bahwa komunisme adalah sistem politik dan sosial yang menekankan pada penghapusan kelas sosial, kepemilikan bersama atas alat produksi, serta negara yang dikendalikan oleh partai tunggal sebagai alat untuk mencapai kemakmuran bersama. Dalam terminologi komunisme, demokrasi dianggap sebagai demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yang berbeda dengan demokrasi konstitusional karena di dalamnya kekuasaan terkonsentrasi pada partai komunis sebagai wakil kelas pekerja dengan pembatasan kebebasan politik dan individu yang lebih ketat. Demokrasi ini dianggap sebagai tahap menuju masyarakat tanpa kelas sosial. Perkembangan postkomunisme terjadi setelah runtuhnya rezim komunis di banyak negara Eropa Timur pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan transisi politik menuju demokrasi liberal dan ekonomi pasar. Negara-negara postkomunisme menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan ekonomi yang lebih stabil, dengan beberapa negara tetap mempertahankan elemen kontrol negara, sementara yang lain beralih sepenuhnya ke sistem demokrasi konstitusional dan ekonomi pasar bebas. Dalam perkembangan ini menunjukkan bahwa dinamika pergeseran dari sistem otoriter ke pluralisme politik dan mengedepankan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.